Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OCS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OCS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menanggapi perbaikan dari author terhadap masukan-masukan oleh Journal Manager dan editor. Jadi author itu sudah memperbaiki masukan-masukan dari editor dan Journal Manager. Bagaimana selanjutnya gitu, seperti itu. Bisa nanti di sini untuk prosesnya yaitu dari Journal Manager masuk terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke artikel tersebut. Kemudian kita akan cari di sininya autornya Siti Barokah. Yang ini. Kemudian Siti Barokahnya sudah memberikan revisi yang ini. Kemudian di sini add message. Dari Journal Manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silahkan kepada editor untuk mencermati masukan dan untuk mencermati hasil revisi dari author. Terima kasih. Kemudian di sininya pemilihan dari embedded Journal Manager. Nah, dan kita oke di sini. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan akan memberikan instruksi ini juga kepada editor yang kedua. Walaupun sebenarnya di sini Bu Pebi itu sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa sudah ada instruksi ini gitu, seperti itu. Akan tetapi supaya lebih bagus, supaya lebih lengkap, nanti saya juga akan memberikan instruksi tersebut kepada Bu Pebi di kotak pesan Bu Pebi. Nah, kemudian saya akan klik OK juga di sini. Saya masukkan. Jadi ini tadi hasil perbaikan. Hasil perbaikannya di kolom komunikasi Pak Taufik. Walaupun seperti itu, Bu Pebi bisa untuk mengaksesnya gitu, seperti itu dari kolom komunikasi Bu Pebi gitu, seperti itu. Nah, ini sudah masuk. Kenapa di sini yang Pak Taufik itu ada 7 dan Bu Pebi ada 6? Dikarenakan hasil revisinya itu dari author itu tidak dikirimkan ke dua message ini, akan tapi di salah satu saja. Nah, kalau sudah ada instruksi seperti ini, kita akan masuk ke editor topik. Di sini kita akan masuk. Kemudian nanti saya akan masuk ke artikel Siti lagi. Siti. Nah, setelah itu saya klik submission. Kemudian saya akan lihat perbaikannya.
apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi kolom yang saya akan download artikelnya Siti. Nah, contoh yang pertama, dari segi template, oh ternyata sudah dibagi dua, sudah bagus. Nah, ternyata ini sudah ada perbaikan. Ini harusnya dihapus ya. Ini sudah ada perbaikan. Kemudian kemudian dari segi daftar pustakanya juga sudah menggunakan Mendeley. Nah, kalau sudah seperti ini, dikarenakan ini akan dikirimkan ke reviewer, dan ini kita ada sifatnya adalah double blind. Nah, kemudian ketika template sudah sesuai, kemudian perbaikan dari ini sudah, Turnitin tadi sudah, kemudian semuanya sudah dirasa oke, kemudian sampai ini juga sudah oke untuk untuk Mendeley. Maka langkah selanjutnya ini harus dihapus dulu Bapak Ibu. Ini harus dihapus. Kenapa? Karena kita menggunakan double blind. Ini dihapus dan ini kita save as, kemudian masuk ke tahap submission. Tahap submission Siti Barokah Stad. Ini adalah proses kedua, untuk ke proses kedua. Itu seperti itu. Kemudian wassalamualaikum, sudah saya cek dan semua masukan sudah diimplementasikan. Silahkan apabila sudah diimplementasikan dan siap untuk ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, di sini Taufikullah Dahlan, musuhnya editor. Nah, kalau sudah oke, nanti seperti ini. Dan tapi kalau masih ada yang belum direvisi, nanti masukkan lagi di sini. Kemudian baru untuk ini, untuk untuk diperbaiki lagi dan baru melaju ke langkah selanjutnya. Di sini, wassalamualaikum, sudah saya cek semua masukan dan sudah diimplementasikan, dan siap untuk langkah selanjutnya. Kemudian oke. Nanti kalau ini sudah beres, nanti akan ada masukan dari Journal Manager untuk nanti mengirimkan naskah tersebut ke reviewer gitu. Nanti untuk mengirimkan bisa dari editor, bisa dari Journal Manager gitu, seperti itu. Ini kita tunggu sampai beres. Nanti ketika ini sudah beres, nanti sudah bisa ke reviewer. Nah, untuk masuk tombol review ini tidak akan muncul tombol review apabila belum ada komunikasi dengan editor gitu, seperti itu. Jadi minimal ada satu komunikasi baru sampai ke sini. Alangkah lebih baiknya adalah melalui alur-alur seperti ini. Jadi lebih banyak gitu, seperti itu. Karena nanti akan diperiksa histori keketatannya melihat dari sini gitu. Nah, kita akan keluar lagi. Kemudian di sini kita akan masuk juga sebagai editor Bu Pebi. Kemudian Bu Pebi juga sama memeriksa artikel dari Siti tersebut. Di sini author. Kemudian nanti dia akan memberikan masukan juga di sini. Nah, hormat kami di sininya Pebi Ingkian. Kalau sudah seperti itu, klik OK.
Kita tunggu sampai ininya sudah oke. Ketika semuanya sudah oke, baru nanti kita akan mengirimkan ke reviewer seperti itu. Kita tunggu sampai oke. Nah, kemudian kalau sudah ini dari editor sudah semuanya, nanti kita akan masuk sebagai apa namanya itu, jurnal manager. Masuk sebagai jurnal manager. Kemudian nanti di sini saya akan berikan ke reviewer. Ini langkah ini bisa dilakukan oleh jurnal manager, bisa juga dilakukan oleh editor gitu, seperti itu. Kalaupun oleh editor itu enggak jadi masalah. Terima kasih sudah diperiksa. Akan saya teruskan naskah kepada reviewer untuk diberikan masukan-masukan mengenai substansi keilmuan, substansi artikel sesuai bidang keilmuan masing-masing. Syafani Hamdani, MPD, Jurnal Manager. Sudah, yang saya akan oke. Kemudian nanti ke Bu Pebi juga akan memberikan masukan ini. Nanti saya akan membagi ke reviewer setelah ini beres pada langkah selanjutnya gitu, seperti itu. Dan jangan lupa untuk settingan reviewer itu ada di setting di langkah-langkah sebelumnya. Jadi itu di setting terlebih dahulu, baru bisa termanage dengan baik gitu, seperti itu. Nah, ini sudah. Kemudian saya juga akan memberikan masukan ke Bu Pebi, karena kata Bu Pebi sudah oke. Saya akan kopikan di sini. Nanti kalau salah satu editor belum beres, contohnya di editor 1 sudah beres, tapi di editor 2 masih ada revisi-revisi, atau dari jurnal manager ada revisi yang harus diberikan masukan, maka itu artikel akan kembali lagi ke author. Seperti itu terus bolak-balik. Dan nanti kemungkinannya kapan bisa ditolak untuk artikel itu, bisa di tahap submission, bisa di tahap review, bisa di tahap copy edit, bahkan bisa di tahap production. Apabila ada langkah-langkah sebelumnya yang keliru, seperti itu. Contohnya pada langkah sebelumnya tidak pernah diterbitkan di jurnal lain, ternyata pernah diterbitkan gitu. Nah, jadi di production itu nanti bisa di decline gitu, seperti itu. Untuk di tahap review juga apalagi bisa dilihat gitu, seperti itu, bisa di decline, bisa ditolak. Jadi kalau di tahap submission itu hanya tahap pengumpulan, kesesuaian dengan template, kesesuaian dengan fokus and scope, kemudian teknik-teknik dari identitas artikel, apakah sudah diterbitkan sebelumnya, apakah menggunakan Word, apakah sesuai template, seperti itu. Nanti untuk substansi semuanya ada di review gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu tata cara memeriksa hasil revisian dari author. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.